Pokoknya dua hal, peraturan tentang di kelas dengan kewajiban belajar kalian. Oke, di bawahnya yang rapi ya. Ya, betul. Oke, yang sama pendapatnya duduk samain. Oke. Inilah senang ibu ya. Top rekor menjaga kebersihan ya. Tidak boleh makan minum sepanjang saat pelajaran. Kayaknya memang ini yang buat tidak boleh makan minum udah makan ya dan dari apa yang sudah kita buat bersama-sama yang kalian tuliskan, berarti secara umum ada 3 poin yang akan kita hasilkan sebagai kesepakatan kelas kita ya. Yang urutan yang pertama ini yang poin paling terbanyak, umumnya di situ menyatakan bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak ada sampah yang berserakan di lantai dan di dalam meja. Berarti kita simpulkan makna positif yang pertama itu adalah menjaga kebersihan. Setuju? Setuju. Iya, setuju. Sekarang saya mau lihat yang kedua ya. Ya, yang kedua ini rata-rata mengenai sikap kalian terhadap sesama dan terhadap guru. Rata-rata di sini tidak boleh ada yang keluar jika guru di dalam kelas. Kemudian jangan lawan guru, jangan merundung teman di kelas ya. Mantap sekali, jangan merundung kelas teman di dalam kelas ya. Terus apalagi ya? Ya sama ya, semuanya kata-katanya hampir mirip. Ini yang kedua, berarti kesepakatan yang harus kita buat. Kira-kira apa menurut kalian? Secara kalian sebagai pelajar, moral Pancasila kita harus kalau tidak mengganggu orang lain apa? Saling? Iya benar, saling menghormati. Jadi di sini adalah saling menghormati antar sesama di dalam kelas. Oke, yang ketiga ini yang paling sedikit, tetapi ini sangat penting ya. Semuanya penting ya, tapi ini sedikit yang kepikiran.
Yang pertama yang harus boleh kerjasama dengan teman, kecuali sangat banget. Berarti harus menjalin kerjasama kolaborasi. Berarti di sini kalian harus meningkatkan kolaborasi. Kalau kata-kata yang lebih familiar untuk kita apa? Kalau kerjasama secara Pancasilais apa? Iya betul, Panestu, gotong royong. Boleh bantu ibu sekretaris, boleh bantu, kita harus menuliskannya di depan. Siapa? Pusno boleh. Pakai spidol. Nanti dikasih tahu apa-apa yang harus dikasih lagi. Siapa sekretaris? Enggak apa Pusno aja, ibu udah pakai Pusno. Buat kesepakatan kelas 11 ya, 11-2 ya ini. Kesepakatan kelas 11-2. Kelas 2 ya. Oke, di sini buat mata pelajaran fisika. Yang pertama, kata dia pertama sebelah sini menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Yang kedua, saling menghormati. Oke, yang ketiga apa? Gotong royong. Terima kasih Husno. Ada yang mau ditambahkan ya? Yang perlu kita koreksi di antara tiga kesepakatan ini sebelum kita baca. Ada lagi yang mau ditambahkan, boleh? Jadi kesepakatan kelas ini tidak boleh banyak, nah, bukan pikiran siswa, tapi kesepakatan kelas dia itu harus paling maksimal itu kita buat 5 poin. Kenapa? Jadi selalu teringat kita. Nanti kalau kita ada kawan yang lupa, saling mengingatkan. Ingat kesepakatan kelas kita apa? Nah, begitu. Cukup ya? Cukup ya? Baik. Berarti tugas anak dasaran semua buat di kertas dengan tulisan indah atau bagaimana nanti tempelkan di kantor. Kita akan tempel di dinding kelas kita. Ada tanda tangan saya, ada tanda tangan kamu sebagai siswa. Oke? Baik, kalau demikian kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pembuatan poster kesepakatan kelas kita. Bangun dan bukalah matamu,
Demikianlah pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Harapan kita semua, ketika kalian melakukan kesalahan atau penyimpangan, ingat lagi, baca lagi apa kesepakatan kelas kita, ya, sehingga kita bisa berkolaborasi dalam melakukan pembelajaran secara maksimal. Terima kasih untuk kerjasamanya bersama Ibu hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk yang kita sepakati bersama. Terima kasih. Akhir kata Ibu mengucapkan selamat belajar di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2023-2024. Semoga semangat kita tambah ya dari kelas sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu SMA Negeri 7 Luk Sumawe. Saya Dewi Ratnawati ingin memberikan penerapan budaya positif di sekolah kita di SMA Negeri 7 Luk Sumawe. Tujuan dari penerapan budaya positif yang akan kita laksanakan adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan dan bahasan yang bersama yang telah dibahas di kelas. Selanjutnya, pengertian daripada budaya positif adalah budaya positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Budaya positif meliputi daripada 6 hal, yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respons. Yang kedua yaitu konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, dan yang keenam merupakan segitiga restitusi. Selanjutnya, pada poin ke-6 terdapat segitiga restitusi. Restitusi itu sebagai alat dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Di dalam segitiga restitusi terdapat tiga proses, yaitu yang pertama menstabilkan integritas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan dengan satu persatu secara kaku, tetapi dapat kita lakukan dengan menyatakan atau menanyakan hal-hal tersebut ke dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan. Contoh-contoh pernyataan dan pernyataan yang akan kita gunakan pada saat melakukan segitiga restitusi diantaranya mengapa itu bisa terjadi, kemudian apa hal yang akan kita ambil sebagai solusinya, diantaranya pernyataan yang kita harus buat yaitu salah satunya kita manusia, kemudian kita sering merasa melakukan kesalahan itu juga adalah sebuah masa lalu yang sering dilakukan orang lain, dan kita juga menanyakan keyakinan kelas yang telah diperbuat sehingga tanggung jawab itu akan dilaksanakan oleh murid atau siswa yang berbuat kesalahan tersebut. Demikian mengenai segitiga restitusi. Saya ingin ada tanggapan dari rekan-rekan mengenai segitiga restitusi ini. Dipersilakan. Selamat datang ke sekolah. Setelah kita melakukan restitusi dengan datang seperti kita melakukan percakapan restitusi, ternyata selang seminggu itu sudah aman, tidak pernah terlambat lagi karena dia masih mengingat akan keyakinan kelas yang sudah dia buat sama guru tersebut. Selang beberapa hari atau dari seminggu dia melakukan kesalahan yang sama lagi, yaitu dengan terlambat. Ketika kita tanya alasannya tetap sama masih. Jadi ini kisahnya fakta yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan ketika siswa sudah kita melakukan
restitusi kepada dia. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Apa yang harus dilakukan sebagai guru atau sebagai wali kelas menyikapi kasus yang terjadi pada anak didik kita seperti yang saya sebutkan. Terima kasih. Terima kasih buat Miss Iin yang telah memberikan pertanyaannya menyangkut anak yang selalu udah dilakukan restitusi tetapi tetap selalu melakukan kesalahan lagi, diulang lagi. Oke, baik, di sini kita akan melihat yang pertama, restitusi ini biasanya dilakukan oleh guru bidang studi atau wali kelasnya. Itu yang pertama kali secara pribadi antara murid dan gurunya. Berarti untuk menyikapi masalah si anak yang berulang-ulang kali, kita akan mengambil langkah ke level selanjutnya dengan menghubungkan antara kesiswaan dan guru BK, melibatkan guru BK untuk menyelesaikan persoalan ke tahap selanjutnya. Bila perlu kita mengadakan seperti surat perjanjian begitu. Jadi ketika anak itu ada efek, ya ini udah teguran keras mungkin. Kalau restitusi yang kita lakukan tadi adalah pendekatan secara personal pribadi antara individu guru dan murid, belum ke kelas, belum ke level yang lebih tinggi lagi. Menurut saya kita akan harus melakukan pihak lain seperti kesiswaan dan guru BK. Jadi ini adalah hal yang serius. Jadi si anak akan, wah ini ibu ini udah melakukan tindakan yang serius karena saya udah berulang-ulang di ibu yang sama gitu. Saya rasa itu akan membuat dia itu akan sedikit merasa lebih jerah begitu. Bila perlu kita menghubungi orang tuanya, Bu. Jadi otomatis segitiga restitusi ini akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Ketika sudah sampai di kesiswaan, maka otomatis atau bimbel otomatis mereka juga akan melakukan percakapan segitiga restitusi tersebut. Iya, mungkin ke level yang lebih tinggi. Iya, betul. Iya. Nah, seandainya juga tidak berubah, berarti itu sudah di luar wewenang kita ya. Iya. Dan kembalikan Ke kepala sekolah dan keluarga. Bagaimana istilahnya terhadap murid ini yang mungkin memang beliau tidak menerima pembinaan dari kita. Nah, itu mungkin salah satu solusi yang saya tawarkan ya, Miss ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya semua. Untuk waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.